Jadi tim unggulan di Piala AFF U23, begini pernyataan mengejutkan pelatih Vietnam soal kekuatan skuad Garuda. Hanya mampu cetak 1 gol ke gawang Filipina, Gerald Van den Burg berbicara soal keberuntungan. Level skuad Garuda kini sudah berbeda. Ini dia tanggapan luar biasa Keisuke Honda soal perkembangan timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Burg, tak menampik jika kemenangan tim asuhannya atas timnas Filipina dinaungi keberuntungan. Ya, sebagaimana yang diketahui, timnas U23 Indonesia melanjutkan tren positif di grup A ASEAN U23 Championship 2025. Skuad Garuda Muda berhasil menang 1-0 atas Filipina pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, malam kemarin. Gol semata wayang Indonesia lahir dari gol bunuh diri pemain Filipina, Jaime Rosquillo, pada menit ke-23. Gol tersebut bermula dari lemparan ke dalam yang dilakukan Robby Darwish di sisi kiri penyerangan timnas U23. Tentu, hasil ini menempatkan Garuda Muda berada di puncak klasemen sementara grup A Piala AFF U23 2025 dengan koleksi 6 poin. Mengomentari kemenangan ini, Gerald Van den Burg menilai Kadek Arel dan kawan-kawan sudah menampilkan performa terbaik. Bahkan, seharusnya bisa mencetak 4 hingga 5 gol ke gawang Filipina. Namun, hasil ini tetap disyukuri oleh pelatih asal Belanda itu meski tak luput dari keberuntungan. Dalam pertandingan, memang kadang ada keberuntungan. Sebelumnya kami mencetak 8 gol, hari ini sebenarnya kami bisa mencetak 4-5 gol. Dalam pertandingan memang perlu ada penyelesaian yang baik untuk mencetak gol, tetapi ada juga keberuntungan, ungkap Gerald Van den Burg. Satu hal yang ditegaskan oleh Van den Burg, kemenangan tipis ini bukan karena anak-anak asuhnya tak mampu mencetak gol. Dia menyebut pemain Indonesia sejatinya sudah membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membobol gawang lawan, seperti ketika menghadapi Brunei Darussalam. Namun dia kembali menegaskan, faktor keberuntungan memang selalu dibutuhkan dalam sepak bola. Di sisi lain, respon sportif ditunjukkan pelatih Filipina U23, Garrat McPherson, setelah timnya kandas dari timnas Indonesia U23. Ya, Garrat tetap bangga terhadap pasukannya meski harus mengalami kekalahan yang memang seharusnya tidak terjadi. Di laga ini, Garuda Muda memang sangat-sangat menguasai ball possession. Sedangkan Filipina tampil dengan pertahanan solid dan pressing ketat. Kemudian, ketika menguasai bola, dua tim sama-sama menerapkan serangan yang cepat dan tajam. Hal itulah yang membuat Garrat McPherson merasa bangga, karena timnya mampu membuat timnas Indonesia kerepotan. Dan tentu, ini adalah sebuah perkembangan positif yang ditunjukkan pasukan The Ascals. Kami bangga, tapi di sisi lain kami juga merasa kecewa karena gagal mendapatkan poin dari pertandingan hari ini. Jadi setelah ini kami akan kembali latihan, recovery, dan persiapan menghadapi pertandingan selanjutnya. Saya yakin bahwa pertandingan ini adalah bukti kualitas para pemain. Sikap mereka luar biasa dan mereka sudah menunjukkannya malam ini, dan itu alasan saya bangga pada mereka semua. Saya kecewa karena tidak bisa clean sheet, akan tetapi, setidaknya saya berusaha melakukan yang saya bisa dan semua pemain berusaha keras di laga ini. Kami tahu Indonesia adalah salah satu tim top di kawasan ASEAN. Kami ingin menang, tetapi beginilah hasilnya. Begitulah pernyataan yang dilontarkan Garrat McPherson. Baru-baru ini, salah satu legenda tim nasional Jepang, yakni Keisuke Honda, memberikan penilaian terhadap perkembangan sepak bola tanah air, terkhusus timnasnya. Ya, Honda menilai, saat ini timnas Indonesia sudah menunjukkan jadi diri mereka di kancah internasional, meskipun masih dalam tahap pengembangan. Honda mengatakan, bahwa dengan kehadiran sejumlah pemain Indonesia yang merumput di Eropa sangat memberikan dampak terhadap perkembangan tim nasional secara langsung. Melihat program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, mantan pemain AC Milan tersebut mengaku bahwa tak masalah dengan adanya program tersebut. Menurutnya, selama itu tidak melanggar kebijakan, maka program tersebut harus terus didukung jika memang sudah terbukti hasilnya. Jadi saya rasa, Indonesia bisa dikatakan berhasil di tim nasional karena kalian mempunyai pemain timnas yang baru. Para pemain diaspora membagikan pengalaman mereka kepada pemain lokal. Jadi, menurut saya, itu alasan mengapa bisa Indonesia sukses. Saya rasa harus mendukung program ini, di mana program yang melakukan pencarian pemain internasional untuk bermain di tim nasional Indonesia. Saya rasa ini adalah momentum yang sangat baik untuk penggemar Indonesia, ungkap Keisuke Honda. Tentu, apa yang dikatakan Honda ini memang benar adanya. Namun sayang, para pemain diaspora kini mulai tergoda untuk melanjutkan karirnya di Liga Wakanda. Jelas,
Para pemain yang memutuskan berkarir di Liga 1, khususnya yang masih muda, seakan lupa bahwa tujuan awal mereka dinaturalisasi untuk meningkatkan kualitas. Jelas, jika para pemain ini tampil di tanah air, maka bisa dikatakan, kualitas mereka sudah sama dengan para pemain lokal yang lain. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menanggapi hasil undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan optimistis. Ya, dalam drawing yang digelar di markas AFC, Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia resmi tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Kluivert menyebut kedua lawan Indonesia adalah tim yang kuat dan sudah dikenal cukup baik. Ia pun menekankan pentingnya persiapan matang agar Garuda dapat bersaing secara kompetitif. Terkait strategi, pelatih asal Belanda itu menyatakan tim pelatih akan bekerja keras menganalisis calon lawan dan menyiapkan sistem permainan untuk menghadapi keduanya. Menurut saya, drawing ini adalah sebuah formalitas. Dua negara yang tergabung bersama kami adalah negara kuat dan kami mengenal mereka dengan cukup baik. Rencana saya adalah mempersiapkan tim dengan sangat baik. Lalu akan menganalisis Arab Saudi dan Irak secara spesifik, melihat sistem permainan mereka, serta menyiapkan sistem permainan kami sendiri untuk menghadapi mereka. Kami ingin tampil sekompetitif mungkin demi meraih hasil terbaik, ungkap Patrick Kluivert. Menatap ronde keempat, Timnas Indonesia dipastikan akan menjalani laga uji coba pada September 2025 melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Dua negara tersebut dipilih untuk menyesuaikan diri sebelum mengikuti ronde 4, kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana, rencananya, lokasi pertandingan tersebut berada di Timur Tengah. Sebuah pernyataan mengejutkan dilontarkan pelatih Vietnam U23, Kim Sang-sik, kepada Timnas Indonesia U23. Ya, dalam konferensi pers ASEAN Cup U23 2025 yang digelar beberapa hari yang lalu, sorotan Kim Sang-sik hanya tertuju pada dua tim penantang. Di matanya, dua tim tersebut merupakan rival sesungguhnya Vietnam dalam perburuan gelar juara turnamen Piala AFF U23 ini. Ya, dua tim yang dimaksud Kim Sang-sik adalah Thailand dan Indonesia, tim dengan masing-masing keunggulan dan kekuatan yang dimiliki. Thailand dinilai memiliki para pemain dengan kemampuan individu yang sangat baik, sedangkan Indonesia kuat secara fisik. Ya, hanya itu yang diwaspadai Kim Sang-sik perihal kekuatan Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025 ini. Pelatih asal Korea Selatan itu seolah tak memandang Indonesia sebagai tuan rumah, yang sudah pasti mendapat banyak dukungan. Faktor supporter bisa menjadi pembeda yang sangat menentukan, apalagi jika Indonesia bermain di kandang sendiri. Sesuatu yang mungkin tidak diperhitungkan Kim Sang-sik, bagaimanapun itulah pandangannya terhadap Indonesia. Thailand memiliki banyak pemain dengan kemampuan individu yang sangat baik, sementara Indonesia menonjol dengan kekuatan fisik yang kuat. Mereka adalah dua lawan yang tangguh dan akan bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara ASEAN Cup U23 tahun ini, ungkap Kim Sang-sik. Terlepas dari itu, Kim Sang-sik merasa senang telah diberi kesempatan memimpin skuad Vietnam di ASEAN Cup U23. Rasa percaya dirinya begitu tinggi, datang dengan membawa dua gelar juara beruntun turnamen yang sama. Ia memastikan anak asuhnya akan menampilkan performa dan hasil terbaik di ASEAN Cup U23 tahun ini. Saya merasa sangat senang bisa bersama tim yang berpartisipasi di turnamen ini. Timnas U23 Vietnam telah memenangi kejuaraan dua kali sebelumnya, jadi kami juga merasakan sedikit tekanan. Namun seluruh tim akan berusaha sebaik mungkin dan berlatih sekerasnya untuk meraih hasil terbaik di turnamen ini, jelas Kim Sang-sik. Vietnam baru akan memulai babak penyisihan grup pada Sabtu atau tepatnya hari ini untuk melawan Laos di Stadion Patriot Candrabaga. Tim ini berpeluang bersua Timnas U23 Indonesia jika berhasil lolos ke semifinal atau final turnamen ini. Sebagaimana yang diketahui, nama Jay Itzes kini sedang meramaikan bursa transfer musim panas walaupun kontraknya bersama Venezia masih ada sampai 2027 mendatang. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini tak hanya diperebutkan oleh tim Liga Italia tapi juga hingga sampai Liga Inggris. Tercatat sejumlah klub ingin menggunakan jasa bek kelahiran 2000 ini. Dari mulai tim promosi Serie A Pisa, Udinese, Fiorentina, Lecce hingga tim Inggris, Aston Villa ingin membawa Jay Itzes. Tak sedikit yang sudah melakukan komunikasi awal baik dengan Jay Itzes maupun dengan klub. Namun Venezia mematok harga tinggi bagi Jay Itzes sampai harga 10 juta euro atau setara dengan 190 miliar. Angka tersebut membuat klub yang tertarik padanya harus tarik ulur untuk memastikan keyakinannya untuk membawa Jay Itzes dari Venezia.
Namun nasib Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes harus ditentukan sebelum tanggal 30 Juli 2025 mendatang. Hal ini karena Venezia akan melakukan launching tim untuk menatap Seri B 2025-2026. Dilansir dari laman resmi klub, Venezia akan memperkenalkan secara resmi tim, jajaran pelatih hingga jersey anyar mereka di Venezia, Rabu, 30 Juli 2025 mendatang. Untuk itu, pemain yang akan diperkenalkan adalah pemain yang benar-benar memperkuat klub musim depan. Saat ini, pembicaraan Jai Itzes untuk dipertahankan oleh klub pun cukup kuat. Pelatih baru Venezia, Giovanni Stroppa ternyata turut memasukkan Jai Itzes dalam skemanya untuk membawa klub kembali promosi ke kasta tertinggi Liga Italia tersebut. Bahkan Jai Itzes turut dibawa dalam retret yang digelar Venezia sejak awal pekan ini. Tentu, jika Venezia tetap ingin mempertahankan Jai Itzes, maka Kapten Timnas Indonesia itu akan kembali berlaga di Seri B yang notabene kompetisi kasta kedua Liga Italia.